Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini kami akan membahas tentang topik mengapa perlu mengasah kemampuan digital untuk lifetime employability. Sebelumnya kita bahas dua istilah terlebih dahulu, yaitu istilah lifetime employment dan lifetime employability. Pertama-tama kita bahas sedikit mengenai lifetime employment. Orang-orang yang memiliki tipikal susah untuk menemukan pekerjaan yang cocok, sehingga biasanya akan selalu hidup dalam kehidupan menjadi pekerja saja. Nah, ada yang mau seperti ini. Bayangkan jika perusahaan bangkrut dan terpaksa di PHK, bisa dibayangkan ya bagaimana sulitnya bagi orang-orang yang memiliki tipikal life employment ini. Lalu, bagaimana dengan istilah lifetime employability? Sebaliknya, dari orang-orang yang sulit mendapatkan pekerjaan, istilah lifetime employability disandingkan kepada orang-orang yang selalu mudah mendapatkan pekerjaan. Hidupnya terasa ringan. Orang-orang yang seperti ini biasanya saat sudah memiliki pekerjaan, ada saja orang yang menawari pekerjaan yang lebih baik. Sudah ada pihak lain yang menunggu untuk meng-hire. Ibaratnya, orang-orang ini seakan selama hidupnya selalu tersedia pekerjaan yang lebih baik yang selalu menunggunya. Nah, orang-orang ini disebut sebagai orang-orang yang memiliki tipikal lifetime employability. Lalu, apa hubungannya kemampuan digital untuk lifetime employability? Jadi, berita baru-baru ini memberitahukan bahwa kita sedang menuju keterbatasan keterampilan digital. Dan hal ini bukan hanya terjadi di satu bagian negara saja, tetapi juga dunia. Dalam pandangan kita sendiri merasa melihat bahwa sekarang kita telah sepenuhnya terhubung dengan teknologi untuk waktu yang lama. Tetapi hanya sedikit dari kita yang benar-benar tahu bagaimana memanfaatkannya untuk meningkatkan hasil pekerjaan dan kehidupan kita. Di sisi lain, pandemi virus corona juga telah mempercepat kebutuhan kita untuk menyesuaikan keterampilan dengan banyak teknologi digital yang baru. Tidak diragukan lagi bahwa perlu peningkatan kemampuan digital, karena masih ada permasalahan adalah minimnya kemampuan yang kita miliki dan bahkan untuk menyelesaikan tugas yang paling sederhana. Contohnya dalam kebiasaan kita menggunakan room meeting online. Kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat lunak sehari-hari, mendesain mudah dengan bermodalkan Canva, mencari tahu informasi terbaru, mengetahui tren bisnis hingga keterampilan digital level tinggi. Institute of Social Economic Digital atau ISED menilai digitalisasi adalah sebuah keniscayaan yang akan terus berkembang di masa depan. Mau tidak mau, Indonesia harus cepat beradaptasi melalui transformasi digital agar mampu bersaing dengan negara lainnya. Apalagi pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas semakin membuktikan adanya perubahan besar di dunia teknologi yang mengedepankan teknologi digital. Founder sekaligus Direktur ISED, Suyadi Ningsih, mengatakan keterampilan digital sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di sektor ekonomi seperti perdagangan. Pemanfaatan teknologi digital juga digunakan di dunia pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Digitalisasi di masa pandemi telah banyak mempengaruhi kehidupan kedepannya. Digitalisasi akan terus berkembang, semua akan memanfaatkan sektor digital. Betapa pentingnya memiliki keterampilan digital saat ini dalam arti digital literasi maupun digital skill. Sejauh ini, digitalisasi masih lebih berkembang di kota-kota besar. Apalagi salah satu kendalanya yaitu ketersediaan sarana prasarana atau infrastruktur yang menunjang transformasi digital secara merata di seluruh penjuru Nusantara. Padahal, masih banyak daerah yang belum bisa mendapatkan akses jaringan internet. Umumnya, daerah tersebut masuk dalam kawasan tertinggal, terpencil, dan terluar. Indeks digitalisasi Indonesia dalam IMD World Digital Competitiveness Asia Pasifik menempati peringkat ke-56 dari 63 negara. Capaian itu masih kalah jauh dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Untuk di kawasan Asia Tenggara, masalah ketinggalan knowledge skill kita masih ketinggalan jauh dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand.
Pembahasan mengenai digital skill ini juga didiskusikan pada acara diskusi EISID series ke-11 bertajuk Digital Skills for the Future, mewujudkan visi Indonesia Maju 2045 melalui peningkatan keterampilan digital. EISID yang berdiri sejak 2019 berupaya berkontribusi dalam kemajuan dan meningkatkan kemampuan digital di seluruh penjuru Indonesia. Beragam program kegiatan telah dilakukan seperti melakukan kajian melalui survei kajian ekonomi dan digital, pelatihan digital, penulisan buku, dan lain sebagainya. Kita menyadari digital skill itu sangat penting. Kalau mau maju, kita harus adaptif dengan digitalisasi. Kita tidak akan mau maju jika tidak bisa bertransformasi digital, memanfaatkan era digitalisasi saat ini. Perlunya infrastruktur SDM dan regulasi seperti rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Untuk itu penting perlu adanya peningkatan keterampilan digital di Indonesia untuk ekonomi masa depannya. Untuk saat ini, pekerja dengan keterampilan digital berkontribusi sekitar 908 triliun pada ekonomi Indonesia. Ada 3 area tindakan penting yang perlu dilakukan untuk menangkap kesempatan dalam peningkatan keterampilan digital ini. Pertama, membekali tenaga kerja saat ini dengan keterampilan digital. Kedua, mempersiapkan talenta digital untuk generasi berikutnya. Dan ketiga, memperluas kesempatan peningkatan keterampilan digital pada komunitas minim pelayanan seperti daerah terdepan, luar, dan tertinggal atau 3T. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa share dan subscribe channel YouTube kami. Dan terakhir, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.